Halo penikmat film, apa kabar? Semoga selalu berbahagia. Sesaat lagi kita akan menyimak bersama sebuah film tentang impian seorang anak petani yang membangun perusahaan mobil terkenal hingga saat ini. Sebelum menyimak, layar tancap dengan segala kerendahan hati menerima subscribe, like, dan komen Anda. Oke, mari kita menyimak bersama Lamborghini, The Man Behind the Legend. Pria ini adalah Ferruccio Lamborghini. Dia sedang mengingat-ingat momen kehidupannya sebelumnya. Perang Dunia Kedua baru saja selesai. Ferruccio muda kembali ke kampung halamannya. Saat sedang membantu ayahnya, Ferruccio meminta ayahnya untuk pindah ke kota. Dia akan memulai sebuah usaha yang baru dengan bekal pengalaman saat bertugas di Angkatan Darat. Ferruccio ingin memproduksi sebuah traktor yang lebih efektif untuk membantu petani seperti ayahnya. Namun ayahnya menyaksikan mimpi Ferruccio dan memintanya menjadi petani saja. Ferruccio tak menyerah pada mimpinya. 6 bulan kemudian, bersama rekannya Matteo, dia mengikuti sebuah balapan dengan mobil yang dibuatnya sendiri. Mobil tersebut diklaim mampu bersaing dengan mobil yang lain. Tujuannya mengikuti balapan adalah agar bisa terkenal dan mendapat modal membangun perusahaan traktor. Mereka harus memenangkan balap tersebut karena Enzo Ferrari sendiri yang akan menyerahkan trofi pada pemenang. Balapan pun dimulai. Porsche memimpin di depan dan Ferruccio berada di posisi kedua, sementara Mercedes menempel ketat di belakangnya. Ferruccio meminta Matteo untuk melewati Porsche, tapi karena kondisi mobilnya yang tidak memungkinkan, malah membuat mereka berada di posisi terakhir. Karena Ferruccio yang tidak sabar berusaha mengambil alih kemudi, akibatnya mobil menjadi tak terkendali dan menabrak tiang. Ferruccio menyalahkan dirinya atas kejadian itu. Namun istrinya Claudia meyakinkannya bahwa dia bisa mewujudkan mimpinya. Hanya saja belum menemukan formula yang tepat. Claudia juga memberitahukan kabar kehamilannya. Akibat kekalahan dalam balapan pertamanya, Ferruccio bangkrut. Dia kehabisan seluruh uangnya. Dia lalu mendatangi ayahnya dan menceritakan masalahnya. Di luar dugaan, ayahnya ternyata mendukung impian Ferruccio. Dia meminjamkan uang tabungannya, bahkan menggadaikan tanah pertaniannya demi mimpi Ferruccio. Claudia yang mendengar hal itu jadi kecewa. Dia sangat tahu bagaimana tanah pertanian itu sangat penting bagi keluarga Ferruccio. Claudia meminta Ferruccio mengembalikan semuanya. Tapi Ferruccio dengan impian besarnya malah membuka rekening di sebuah bank lewat kenalan keluarganya. Ferruccio kemudian mulai merancang impiannya. Traktor itu diberi nama Carioca. Konsep traktor dengan ukuran kecil, hemat bahan bakar tetapi sangat efektif bekerja. Mereka memulai dengan mencari mesin mobil bekas dan mengambil bagian mobil tersebut. Suatu hari, Matteo melihat seorang gadis yang langsung membuatnya jatuh hati. Tapi Matteo yang sangat pemalu tidak berani mendekatinya. Ferruccio akhirnya berusaha membantunya. Gadis itu bernama Anita. Matteo sangat gugup saat bicara dengannya. Anita malah tertarik pada Ferruccio. Ferruccio makin tak sabar menanti kelahiran anak pertamanya yang semakin dekat. Ferruccio berjanji untuk pulang tepat waktu. Mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit. Ferruccio sangat panik dan berlari ke rumah sakit. Claudia berjuang dengan persalinannya dan terus meneriakkan nama Ferruccio yang belum juga datang. Namun karena kehilangan banyak darah, Claudia tidak bisa diselamatkan. Ferruccio sangat kecewa pada dirinya sendiri dan mengamuk menghancurkan barang-barang di bengkelnya.
Anaknya yang diberi nama Tonino dan dipanggil dengan sebutan Nino, sementara dirawat oleh keluarga besarnya. Sementara Ferruccio kembali berusaha mewujudkan mimpinya. Dia mendatangi bank dan memberikan tawaran investasi. Ferruccio berhasil meyakinkan bank untuk memproduksi traktor secara massal. Dia kembali ke bengkel dan memberi kabar itu pada Matteo. Matteo dan Ferruccio merayakannya di sebuah restoran. Mereka kemudian melihat Anita masuk ke dalam restoran. Ferruccio meminta Matteo menghampirinya dan bicara padanya. Sementara Ferruccio segera pergi. Ternyata ketika Ferruccio sendirian di luar restoran, Anita menghampirinya dan duduk di dekatnya. Matteo melihat mereka dan sangat patah hati karenanya. Persahabatan mereka nyaris rusak. Matteo kemudian meminta 25% saham perusahaan dan memberikan sisanya pada Ferruccio. Di tahun 1962, usaha Ferruccio sudah maju dengan pesat. Dia menamakan perusahaannya Lamborghini. Ferruccio telah menikah dengan Anita, dan putra dari Claudia juga sudah beranjak remaja. Anita meminta Ferruccio untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan putranya tersebut. Suatu hari, seseorang bernama Bob Wallace melamar pekerjaan di Lamborghini. Ferruccio sangat terkesan dengan pengetahuan mekanik Bob. Ferruccio kemudian mengajaknya pergi. Ternyata mereka menemui Enzo Ferrari. Ferruccio memuji mobil produksi Ferrari dan telah memiliki 7 mobil. Tapi Ferruccio juga mengkritik masalah di semua mobil itu. Ferruccio menawarkan kerjasama tapi ditolak mentah-mentah oleh Enzo yang menyebutnya sebagai petani. Ketika berada di Museum Matador, Ferruccio mendapatkan ide untuk membuat sebuah mobil yang bisa mengalahkan Ferrari. Tak butuh waktu lama, Ferruccio segera mulai membuat mobil yang diimpikannya. Tak main-main, dia merekrut para ahli dari berbagai merek mobil terkenal. Konsep mobil Ferruccio yang diberi nama Lamborghini 350 GT setara dengan sebuah mobil balap. Namun sepertinya sangat sulit untuk dibuat karena mobil akan sangat berat. Hingga salah satu ahli menyarankan untuk membuat beberapa bagian mobil dari aluminium yang lebih ringan. Ferruccio meminta mobil harus siap dalam waktu 6 bulan. Ferruccio larut dalam mimpi-mimpi gilanya. Bahkan Anita mengingatkan jika Ferruccio gagal maka perusahaannya akan bangkrut. Sebab seluruh uang perusahaan digunakan untuk membuat konsep mobil impian Ferruccio. Pabrik Lamborghini pertama akhirnya berdiri. Dan tersisa 3 bulan lagi menuju ke Genoa Motor Show. Dan mobil konsep Ferruccio masih juga belum selesai dibuat. Suatu malam, Bob Wallace menghampiri Ferruccio dan menawarkan diri menjadi pengemudi mobil produksinya. Melihat kegigihan Bob, akhirnya Ferruccio menerimanya sebagai pengemudi pertama mobil Lamborghini. Mobil konsep Ferruccio akhirnya selesai, sesuai dengan yang diinginkannya. Di malam perayaan tersebut, Anita meminta cerai dari Ferruccio setelah memergokinya sedang menggoda seorang wanita lain. Mobil yang telah selesai kemudian diuji coba oleh Ferruccio. Dia sangat terkesan dan hanya meminta catnya diganti dengan warna hijau. Genoa Motor Show akhirnya diadakan. Mobil-mobil mewah dari berbagai merek dipamerkan di sana. Lamborghini masih tertutup tirai. Ferruccio meledek Enzo dengan memberikan kertas bergambar ejekan pada Ferrari. Dan ketika tirai dibuka, semua takjub melihat Lamborghini 350 GT. Dengan bangga, Ferruccio menunjuk ke Enzo Ferrari dengan mengatakan,
Anda membeli Ferrari jika ingin menjadi seseorang, tapi Anda akan membeli Lamborghini jika Anda adalah seseorang. Beberapa tahun kemudian, perang di awal tahun 70-an membawa Lamborghini dalam keterpurukan. Penjualan menurun secara drastis. Akibatnya, Ferruccio harus menjual perusahaannya dan memberikannya pada anaknya, Tonino. Tonino kemudian bertanya, apakah semua yang dicapai Ferruccio sepadan dengan nilai hidupnya? Sebelum dijawab, Tonino segera pulang. Ferruccio kemudian membeli perkebunan anggur dan tinggal di sana. Mungkin hal itu adalah sebagai jawaban atas pertanyaan Tonino. Jika Ferruccio rindu dengan kehidupan terdahulunya. Terima kasih sudah turut menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.